Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bertemu lagi untuk beribadah hari ini. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, ambil waktu teduh sejenak untuk kita sungguh fokus di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan kepada kami dalam ibadah hari ini datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaraan Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita angkat pujian. Kita memuji Yesus Sang Juru Selamat Penebus kita. KPPK nomor 77. Puji Yesus. Ya Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Engkau menebus kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memelihara kami sampai pada saat ini, meskipun kami berada di tengah situasi yang tidak menentu. Kami boleh menikmati bagaimana Tuhan hadir dan terus ada untuk kami. Bapa di surga, ketika hari ini kami boleh nikmati kembali satu hal yang kami rindu, Tuhan berkenan ada bersama dengan kami dan terus memimpin kami, supaya kami boleh hidup dan memperkenankan hati Tuhan. Kami akan beribadah ya Tuhan, mengundang dengan hormat supaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberkati rangkaian ibadah ini, supaya melaluinya kami boleh bersukacita dan melaluinya kami boleh dikuatkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk apa yang kami kerjakan di sepanjang waktu ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sudah lelah,
capek, putus asa, kecewa dengan berbagai macam situasi kehidupan, mari Tuhan, kehadiran-Mu kiranya boleh menghiburkan kami kembali. Dengar doa kami Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami masing-masing kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka nats pembimbing yang ada di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh dengan terbuka hati menerima tawaran Tuhan Yesus. Datanglah kepada Dia. Kehidupan kita tidak pasti baik selalu. Ada saat di mana kita harus melintasi langit yang biru cerah, tapi kadang juga kita harus masuk dalam lembah yang gelap. Biarkanlah pujian ini boleh membawa kita untuk semakin menaruh harap kita kepada Tuhan. Surya di balik awan. Saat melewati
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ingat firman Tuhan Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Biarkanlah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan karena kesadaran akan kasih Tuhan dan ucapan syukur karena cinta dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Mari kita berikan persembahan kita. Kita angkat pujian nomor 342. Beri terbaikmu. Bapa di sorga, ini yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, koreksi hati kami, supaya kalau ada ketidaksungguhan pada saat kami melayani Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, biarlah darah Tuhan Yesus menguduskan. Roh Kudus ingatkan kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, hanya untuk memperkenankan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam kami sulit untuk bekerja, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, setiap jemaat Tuhan yang bekerja, apapun kerjaannya, Tuhan berkati. Biarkan kami boleh menikmati apa yang boleh menjadi bagian kami. Kami boleh tetap mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami dengan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah masing-masing kita
boleh sungguh-sungguh hati fokus kepada Tuhan dan izinkan Tuhan melawat kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian nomor 417. Yesus, Yesus. Biarkanlah masing-masing kita sungguh-sungguh berkata dengan tulus, dengan jujur, bahwa Yesuslah segalanya bagi kita. Tidak ada yang lebih berarti, tidak ada suara nasihat apapun yang lebih berarti daripada firman kebenarannya bagi saudara dan saya. Biarlah kita sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati kita, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Benarlah pujian yang barusan kami nyanyikan. Engkau Allah yang sangat berarti di dalam hidup kami. Kami menyadari kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan kami boleh datang bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara seiman memuji menyembah Tuhan di hari Sabat ini. Kami tahu itu juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami boleh lagi diperhadapkan dengan kebenaran firman Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti bagian demi bagian dari kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh kami pahami, dan biarlah kekuatan Allah sendiri yang memampukan kami
untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga mohon berkat dan anugerah Tuhan, pertolongan dari Tuhan bagi hamba-Mu yang hari ini Tuhan mau pakai menjadi alat-Mu. Kiranya Tuhan juga sucikan dan kuduskan hamba-Mu, agar hamba lagi boleh menyampaikan isi hati Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dan memberkati hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, firman Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini di minggu yang pertama di bulan Juni ini kita boleh bertemu kembali. Walaupun dari rumah kita masing-masing, tapi biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap kita rasakan di dalam ibadah pada pagi ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah buku yang saya bacakan. Judul buku ini adalah Melawan Kebahagiaan. Buku ini adalah karangan dari Eric Wilson. Di dalam buku ini, saudara, Eric Wilson menceritakan tentang pengalaman hidupnya mencari kebahagiaan. Dia berkata bahwa dia mencoba beberapa hal untuk mencari kebahagiaan. Di antara pencarian itu dia mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan membaca buku yang banyak. Kebetulan Eric Wilson adalah seorang dosen, sehingga dia selalu punya waktu untuk membaca dan membaca beberapa buku, dan itu salah satu kesukaannya. Kemudian dia juga mencoba mencari kebahagiaan dengan selalu tersenyum. Dia mencoba mencari kebahagiaan dengan mengucapkan kata-kata yang positif di dalam hidupnya. Dia juga mencari kebahagiaan dengan menonton film komedi. Saudara, tapi semua yang dia lakukan, dia berkata, tidak menolong dan membawa dia untuk bahagia. Dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam apa yang dia coba lakukan. Menurutnya kebahagiaan itu tidak bisa dikejar dan tidak bisa dibuat. Tetapi kebahagiaan itu akan muncul sendiri setelah kita berhasil menghadapi persoalan yang sulit, ketidakpuasan bahkan penderitaan. Jadi menurut Eric Wilson ini, saudara, jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah kita harus melalui kesulitan. Itu berarti kita harus bisa berhasil keluar dari kesulitan yang kita alami. Baru kita akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Tetapi muncul satu pertanyaan, saudara. Bagaimana kalau kita tidak bisa keluar dari persoalan kesulitan yang kita alami? Mungkin kita mengalami keadaan yang sebaliknya.
kesulitan, masalah, persoalan yang kita alami itu justru semakin menekan hidup kita. Bahkan setiap hari mungkin kita menanggung beban pikiran dengan berbagai macam persoalan kesulitan yang kita alami. Dan pikiran itu juga mengganggu kesehatan kita. Beban kesulitan yang kita alami juga itu mengganggu psikis kita. Bahkan saudara, mungkin ujung-ujungnya bisa mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Apalagi kalau kita berada di dalam putaran persoalan itu setiap saat, setiap hari. Kita nggak tahu bagaimana cara kita bisa keluar dari persoalan itu. Rasanya kita mau berjalan ke sana, kita menghadapi jalan yang buntu. Kita berjalan ke sana, kita menghadapi jalan yang buntu. Kemana-mana kita merasa nggak ada jalan keluar yang kita dapatkan di dalam hal ini. Makanya seringkali kita melihat bahwa banyak sekali berita, juga hal-hal yang kita dengar, orang yang berada di dalam pusaran pergumulan dan kesulitan itu, kadang dia mengambil jalan yang pintas. Kadang kita dengar dia bunuh diri, ya. Kadang dia melakukan hal-hal yang di luar kontrolnya karena beban pikiran itu sudah terlalu berat dialami. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan ada juga yang ekstrim, saudara. Ada juga di dalam masalah dan pergumulan kesulitan itu, dia mempersalahkan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhanlah yang membuat masalah ini ada di dalam hidupnya. Dan produk seperti ini, produk di dalam mempersalahkan Tuhan, bukan saja kehidupan manusia zaman sekarang, tetapi jauh sebelumnya Alkitab mencatat tentang hal yang sama dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Mereka dipilih, dikhususkan, dididik, dikasihi, diberkati, supaya mereka hidup di dalam perintah-perintah Allah. Dan Allah ingin melalui Israel, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya bisa mengenal Allah yang mereka sembah. Tetapi apa yang Allah dapatkan, saudara? Kalau kita kembali kepada Alkitab, kita membaca bahwa Israel dan Yehuda hidup di dalam dosa. Mereka tidak taat dan percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Allah mereka. Mereka memberontak dan mereka mengalihkan hidupnya kepada Allah-Allah asing, menyembah kepada patung-patung buatan manusia, dan hidup mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa kafir. Kita bisa membayangkan bagaimana hati Allah begitu terluka melihat keberadaan umatnya. Umat yang begitu dikasihinya, umat yang begitu setia dia tuntun dan dia berkati di dalam hidupnya. Tetapi yang dia dapati adalah pengkhianatan dan pemberontakan. Saudara, kadang sebagai orang tua, kalau anak kita nakal, anak kita bandel, kalau dia nggak nurut dengan apa yang kita perintahkan, kita sampaikan, pasti kita tegur atau kita marah. Akhirnya kita mendisiplinkan dia supaya dia menjadi pribadi yang baik. Kalau dia masih tetap memberontak, betapa marahnya kita, dan mungkin kita juga melakukan hal-hal yang salah. Saudara, tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, waktu bangsa Israel melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan, Allah mendisiplinkan mereka dengan cara mereka dibuang ke Babel. Mereka ada di dalam pembuangan di Babel sebagai sarana yang Tuhan pakai supaya mereka bisa sadar dan bertobat dan kembali lagi kepada Allah. Menyadari akan hidup mereka yang sungguh membutuhkan Allah, itu sungguh boleh mereka alami di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, mereka justru tambah memberontak kepada Allah. Mereka semakin jahat. Dan kalau kita membaca kepada kebenaran firman Tuhan, mereka mencari pertolongan tidak kepada kekuatan-kekuatan dunia. Bahkan lebih daripada itu,
mereka mempersalahkan Allah dengan apa yang mereka alami. Kita melihat bangsa Israel tidak mampu keluar dari kesulitan yang mereka alami. Mereka tidak mampu untuk mengoreksi kesalahan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan semakin parahnya, saudara, mereka mempersalahkan Tuhan di dalam kondisi ini. Perilaku seperti ini juga, saudara, kita lihat dalam zaman kita hari ini. Bahkan juga kadang kita lakukan di antara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Masalah yang mungkin tidak bisa kita selesaikan, akhirnya kita emosi, kita tertekan, menguras segala energi kita. Akhirnya kita mengambil jalan yang salah, dan mungkin kita juga mempersalahkan Tuhan di dalam persoalan yang kita alami. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tapi luar biasanya Allah itu tidak sama dengan kita manusia. Allah itu tidak sama dengan kita manusia. Dia begitu besar dan panjang sabarnya, begitu dalam kasihnya kepada manusia, sehingga di dalam kondisi bangsa Israel yang rusak ini, kasihnya tidak berubah. Dia mengutus Nabi Yesaya untuk menegur mereka dan menyampaikan kabar sukacita bahwa mereka akan dibebaskan dan menikmati keselamatan, menikmati kekuatan di dalam pengharapan mereka kepada Allah. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Yesaya memulai dengan sebuah teguran di dalam ayat 27. Teguran Yesaya ini karena bangsa Israel, karena ketidakpercayaan dan keyakinan mereka terhadap Allah. Mereka begitu mudah patah semangat dan tawar hati terhadap Allah karena kesulitan dan penderitaan mereka sendiri. Saudara, di dalam ayat 27 dikatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudara, di dalam ayat ini Nabi Yesaya menyebut mereka sebagai Yakub. Hai Yakub, hai Israel. Saudara, apa maksudnya? Ini merupakan penegasan supaya mereka mengingat kembali dari mana mereka sebenarnya. Mereka adalah keturunan Yakub, umat Allah, di mana Allah sendiri telah mengikat perjanjiannya dengan nenek moyangnya. Dan bagaimana Allah sendiri sudah menuntun mereka, dan mereka sendiri telah mengalami pertolongan Allah dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Saudara, kemudian Yesaya bertanya kepada mereka, mengapakah? Saudara, karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, kita melihat memang sangat menyakiti hati Allah. Yesaya ingin mengingatkan bahwa bukankah apa yang mereka alami adalah kebodohan mereka sendiri. Mereka yang melupakan Allah, mereka yang menyakiti hati Allah. Tetapi mereka sendiri dengan pikiran-pikiran yang buruk berkata bahwa Allah itu seolah-olah telah membuang mereka dan tidak memperhatikan mereka. Makanya mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Saudara, dikatakan hidupku. Di dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan jalanku tersembunyi dari Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan jalan-jalan hidup mereka. Tuhan tidak melihat jalan-jalan hidup mereka. Tuhan tidak peduli dengan semua kesesakan yang mereka alami. Kemudian mereka katakan di dalam ayat 27 ini, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya bahwa apa yang harusnya mereka dapatkan itu tidak mereka dapatkan. Pertolongan dari Tuhan itu tidak mereka dapatkan. Perkara yang mereka hadapi itu tidak mendapatkan pertolongan. Begitu jauh pertolongan sampai Allah tidak melihat dan tidak mampu memulihkan kepedihan hati mereka.
mereka melalui Nabi Yesaya ini merupakan satu introspeksi diri akan kesalahan mereka sebenarnya, supaya mereka menyadari betapa rusaknya relasi hidup mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi mereka tidak mampu mengalami hal itu, sehingga mereka berada di dalam putaran pergumulan dan masalah, kesulitan yang mereka alami. Saudara, tapi satu hal yang indah, di dalam keberdosaan mereka, kasih Allah tetap terbuka. Di dalam keberdosaan mereka, Tuhan tidak melenyapkan mereka. Tuhan tidak menghukum mereka dan membinasakan mereka. Tetapi kita melihat Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Kasih yang sama juga Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah yang tidak pernah berubah itu, Allah yang kekal itu, Dia juga menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah kasih Allah yang sungguh luar biasa. Kasih itulah yang membuat Kristus juga datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kasih itulah yang memikul segala penderitaan kita, memikul segala kesalahan kita, memikul segala kesulitan dan pergumulan kita. Bahkan kasih itulah yang memberikan kita jaminan keselamatan hidup yang kekal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurlah kalau Tuhan menegur kita. Mari kita melihat bahwa teguran itu bukan sebuah kebencian, tetapi justru itu sesuatu yang baik untuk kita. Mungkin teguran itu tidak enak bagi kita. Mungkin teguran itu terlalu sakit dan rasanya kita nggak mau terima. Tapi mari kita belajar untuk terbuka kepada Allah dan bertobatlah. Ada banyak cara Tuhan pakai untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengingatkan kita kalau kita salah. Tuhan bisa pakai firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan bisa pakai setiap pengalaman-pengalaman hidup kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Yang paling penting, saudara, kuncinya Allah itu sangat mengasihi kita. Di dalam keberdosaan kita, di dalam keterburukan kita, kasih-Nya tidak berubah. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa teguran itu untuk menyadarkan kesalahan. Dan kuhajar, dia dituntun, dia dididik. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Yesaya menegur umat Israel dan menuntun mereka untuk kembali kepada fokus hidup yang benar. Kalau tadi mereka fokus kepada persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, sekarang mari berbalik, fokuslah kepada Allah. Ayo, mari kita melihat, saudara, bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi bangsa ini. Yesaya mengubah cara pandang mereka yang salah kepada siapakah Allah yang notabene mereka sudah tahu dan mereka sudah dengar. Di dalam ayat 28 sampai dengan ayat 31, Yesaya memberikan mereka lagi satu pengharapan bahwa Allah yang mereka kenal adalah Allah yang kekal. Di dalam ayat 8 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya.
Saudara, di sini Yesaya menunjukkan jati diri Allah. Yesaya menunjukkan sifat Allah. Allah itu kekal. Apa maksudnya, saudara? Artinya bahwa Dia ada selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia ada dari permulaan sampai pada kesudahan. Dia tidak berubah selama-lamanya. Allah yang sudah menuntun nenek moyang mereka dari awal dengan kuasanya, Dia juga tidak berubah sekalipun di dalam keadaan mereka di pembuangan. Allah yang sama adalah Allah yang maha besar. Bahkan dikatakan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Saudara, di sini Yesaya menyampaikan bahwa pribadi Allah itu adalah Allah yang maha besar, Allah pencipta. Dia Allah yang maha kuasa, penguasa tertinggi di dalam hidup. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15 di dalam Yesaya 40 ini, bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba. Saudara, kalau kita biasa menimba air di dalam sumur, pasti kita tahu ya, setitik itu seberapa banyaknya sih. Bangsa-bangsa yang menjadi andalan bangsa Israel ini seperti setitik air dalam timba. Di dalam ayat 22 itu, penduduk bumi itu seperti belalang, saudara. Tetapi Tuhan, Allah yang kekal ini, Allah yang maha besar. Dialah yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Dan Dia juga Allah yang mengasihi umat Israel. Dia tidak terbatas oleh waktu, baik waktu lalu, masa yang lalu, waktu sekarang, zaman ini, bahkan sampai kekekalan. Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2, di dalam doa Musa berkata bahwa Tuhan itu tempat perteduhan kami turun-temurun dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu menyatakan bahwa Dia itu Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 juga berkata bahwa Dia itu Allah yang maha tinggi. Dia Allah yang maha mulia. Dia Allah yang maha kudus. Allah yang bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus. Tetapi Allah yang sama juga ada bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat mereka. Oh saudara, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini. Bagaimana Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel, sebenarnya siapakah Allah yang mereka percaya itu? Bukan Allah buatan manusia, bukan patung-patung yang tidak bisa berbicara dan tidak berbuat apa-apa, bukan benda yang mati, tetapi Allah yang menguasai zaman ini. Allah juga yang telah menuntun mereka sekalipun mereka di dalam situasi yang buruk. Tetapi tidak hanya itu, saudara. Di dalam ayat 28 ini pun Yesaya berkata, Allah itu tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya. Di dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan pengertiannya itu tidak terpahami, saudara. Pengertiannya itu tidak terselidiki. Karena memang sumber hikmat dan kebijaksanaan ada pada dirinya. Hikmatnya tidak terbatas. Saudara, apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita ilmu pengetahuan sifatnya terbatas. Tetapi sumber pengetahuan, sumber hikmat itu ada pada pribadi Allah. Sehingga apa? Sehingga Dia adalah pribadi yang tidak terduga pengertiannya. Kita terbatas di dalam mengerti jalan-jalan hidup kita. Tetapi Allah tidak terbatas. Dan jalan-jalan hidup yang Allah berikan kepada kita itu sungguh di dalam hikmat dan pengaturannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, makanya Paulus di dalam Roma 11 ayat 33, dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Luar biasa saudara. Ayub juga dalam keterpurukannya dia berkata bahwa Allah, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah bekerja di dalam segala kehidupan kita. Di saat kita di dalam keadaan yang baik, di saat kita berada di dalam masa-masa yang sulit, saudara, Allah itu tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, kadang kita yang meninggalkan Tuhan, kadang kita lalai untuk melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kesulitan kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, Yesaya juga menasehati supaya bangsa Israel fokus, tidak melihat kepada masalah dan kesulitan yang mereka alami, tapi mari lihatlah kepada Allah. Saudara, di dalam ayat yang ke-28b sampai 31, Dia bukan saja Allah yang kekal, Dia bukan saja sumber hikmat dan kebijaksanaan, tetapi Dia juga sumber kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang lelah dan lesu. Di dalam ayat yang ke-28b sampai ayat 31, saudara bisa melihat bagian firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Dia memberi kekuatan, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oh saudara, dalam ayat-ayat ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31, berulang-ulang kali dikatakan bahwa ada kekuatan baru bagi mereka yang lelah, ada kekuatan baru bagi mereka yang lesu dan tak berdaya. Dan kekuatan itu sumbernya dari Allah. Allah yang memang menyediakan itu bagi umatnya. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat itu, yang memberikan itu kepada umatnya. Di dalam ayat yang ke-28, bagian terakhir dikatakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ini adalah sebuah ungkapan di dalam bahasa Ibrani yang menjelaskan bahwa Ia tidak kehilangan kesabaran. Kesabaran Allah itu luar biasa. Makanya jangan heran di saat terpuruk bangsa ini, Allah tetap sabar untuk membawa mereka kembali kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ia memiliki kekuatan untuk mendatangkan keselamatan, dan kekuatannya itu tidak pernah habis. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya bahwa Ia sanggup menopang seluruh ciptaan, mengatur dan menguasai semua kehidupan, termasuk perjalanan hidup bangsa Israel. Dan yang menarik saudara, di dalam ayat 31, kadang ini menjadi ayat yang terkenal dan mungkin seringkali kita nyanyikan. Di dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kata menanti-nantikan di sini adalah sebuah kata Ibrani yang berbicara tentang antisipasi aktif. Ini biasanya digunakan untuk petani yang sedang menunggu masa panen. Saudara, kalau saudara biasa bertani, menanam sesuatu, pasti waktu panen itu waktu yang sangat ditunggu-tunggunya. Dan kata menanti-nantikan itu dipakai di dalam arti ini. Artinya menanti tapi aktif. Aktif. Sesuatu yang memang diharapkan, saudara. Sesuatu yang memang dinanti-nantikan. Kata yang sama dipakai di dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi kata ini juga digunakan untuk perampok yang bersiap untuk menyergap. Kata menanti-nantikan juga dipakai di dalam hal ini.
artinya bahwa siap sedia. Saudara, jadi Tuhan itu senantiasa menanti-nantikan untuk memberikan kekuatan kepada kita tak kala kita datang kepada Dia. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan Dia aktif. Dia aktif, saudara. Artinya bahwa Tuhan itu senantiasa siap sedia untuk memberikan kekuatan baru kepada kita tak kala kita datang kepada Dia, tak kala kita berharap kepada Dia, tak kala kita mencari Dia. Dan luar biasa di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat mereka di dalam gambaran bagian firman Tuhan ini, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang mau mempercayakan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia mau memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia di dalam hidupnya. Kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita melihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Satu pengharapan yang luar biasa diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ini, bahwa ada kekuatan Allah dan itu menyegarkan mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, memberikan satu pengharapan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kalimat ini juga pun mengartikan bahwa ada kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Jadi Allah bukan saja menyegarkan, tetapi Dia juga memberikan kita kemampuan di dalam mengatasi persoalan-persoalan itu. Bukan berarti kita tidak punya masalah, kita nggak punya persoalan, tetapi yang luar biasanya Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengatasinya, sehingga kita tidak sendiri di dalam menghadapi persoalan itu. Ada kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa lelah dan lesu. Jadi walaupun kita menghadapi kesulitan, kita tidak menjadi lelah dan lesu secara rohani. Dan itu pun akan membangkitkan semangat kita secara fisik, saudara. Kita akan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Allah memberikan kita pertolongannya. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Di dalam ayat yang ke-31, saudara, seekor Raja Wali itu dia bisa hidup sekitar 60 sampai 70 tahun. Masa hidupnya seekor burung Raja Wali. Dan burung Raja Wali itu tinggi badannya 90 cm. Lebar sayapnya itu mencapai 2 sampai 2,5 meter. Seekor Raja Wali dapat terbang dengan kekuatan sayapnya itu sekitar 1000 mil sampai 1100 mil. Bahkan seekor Raja Wali itu bisa terbang tinggi, bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Dengan kekuatan sayapnya itu dia bisa terbang tinggi sampai tidak terlihat. Apalagi kalau kekuatan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Sumber kekuatan itu adalah Allah sendiri. Dan Dia selalu siap untuk memberikan kekuatan itu tak kala kita datang berharap kepadanya. Hari ini, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi hidup yang kita alami saat ini, masa-masa yang sulit dan masa-masa yang tidak gampang. Dalam menghadapi COVID-19 ini, saudara, kita sudah berada dan ibadah di rumah dari akhir bulan Maret kemarin. Sampai hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara alami di dalam kehidupan sepanjang masa-masa COVID ini. Tapi kalau kita mau melihat perjalanan hidup kita
Di dalam masa-masa ini merupakan masa yang tidak gampang dan sulit. Banyak sekali keluarga juga yang mengalami pergumulan dan kesulitan. Kesulitan di dalam pekerjaan, ketakutan-ketakutan untuk masa depan, teman hidup, keluarga, dan berbagai macam hal bisa terjadi di dalam hidup kita. Atau mungkin, saudara, kita saat ini berada di dalam lingkaran pergumulan itu dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan itu. Mari kita datang kepada Yesus. Nats pemimpin kita tadi dari Matius 11 ayat 28. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku. Yesus yang mengajak, mari datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan. Jangan masalah itu kita pegang, saudara. Jangan masalah itu kita sendiri yang memikulnya. Karena tangan kita ini terlalu kecil. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita alami. Kita tidak kuat, saudara. Tetapi ada tangan Tuhan yang begitu lembut, penuh kasih terbuka dan berkata, marilah. Saudara, bukan Tuhan sendiri menahan kebaikan, tapi dia sendiri mau menolong kita dengan kebaikan itu. Dia sendiri yang mau berkata kepada kita, mari bawa pergumulan, kesulitan itu kepada Tuhan. Dan tangannya terbuka untuk kita. Dia mau menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan dan nantikanlah kekuatan daripadanya. Kalau kita ingin terbang, saudara, seperti Raja Wali, tetaplah berharap kepadanya. Karena ada kekuatan baru dalam hidup kita. Kekuatan itu Tuhan sediakan bagi kita yang berharap kepadanya. Tuhan nantikan kita untuk memberikan, mentransfer kekuatan yang ada pada dirinya untuk setiap kita yang berharap kepadanya. Saat ini pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau fokus kepada masalah yang kita alami, ataukah kita mau datang kepada Allah sumber kekuatan itu? Allah sanggup menyelesaikan masalah hidup kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Pilihan yang benar akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudara, meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku
Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Satu kebenaran yang sungguh amat luar biasa. Di dalam keterpurukan bangsa Israel, di dalam kesulitan dan pergumulan hidup mereka di hadapan Tuhan, di dalam dosa yang mereka buat, tangan Tuhan tetap terbuka untuk membawa mereka kembali kepadamu. Terima kasih karena di dalam Tuhan kami boleh menemukan semua jalan keluar dalam persoalan hidup kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk mengubah fokus hidup kami, bukan kepada masalah-masalah yang melilit hidup kami, tetapi kami mau memandang kepada Allah yang sanggup untuk menyelesaikannya. Ampunilah kami kalau hari ini kami sedang bergumul di dalam masalah kami dan kami meninggalkan Tuhan. Kami dalam pergumulan kesulitan, kami melupakan Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Bawalah kami untuk kembali melihat. Kami mau melibatkan Allah di dalam segala keberadaan hidup kami. Dan kami akan melihat kekuatan yang baru dari Tuhan itu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sendiri yang mengajar kami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan agar kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap mau melibatkan Tuhan di dalam segala keberadaan hidup kami. Hamba berdoa dan bersyukur Tuhan untuk perjalanan hidup jemaat-Mu sepanjang bulan Mei yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang bulan Mei. Terima kasih juga karena kami percaya pertolongan Tuhan juga akan nyata dalam hidup kami sepanjang bulan ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Berkatilah setiap kami, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bahkan sampai orang dewasa dan yang sudah usia lanjut. Tuhan memberkati kami semua agar kami fokus terus dan memandang kepada Allah. Kami bertumbuh di dalam iman percaya kami, di dalam segala keberadaan hidup kami. Hari ini juga pun hamba berdoa bagi jemaat yang saat ini bergumul, baik itu dengan pekerjaan, dengan kebutuhan hidup, dengan usaha yang dijalankan. Bapa, kiranya Engkau menolong mereka semua. Engkau mengerti semua yang terbaik bagi umat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk rencana mulai diberlakukan kembali, untuk kami boleh datang kembali beribadah di gereja. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong agar kami, kalaupun kami diizinkan untuk beribadah kembali di gedung gereja, kami tetap melaksanakan semua aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kami, agar kami bisa bersama-sama memutuskan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Kami terus berdoa dan menyerahkan pemerintah di dalam segala usaha upaya yang juga dilakukan. Tuhan juga memberkati, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan di kota kami ini, kami juga bawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk mereka yang terpapar COVID dan masih di dalam masa-masa pemulihan, pengobatan yang dilakukan, dan juga untuk semua para medis yang saat ini menangani semua pasien yang ada. Tuhan, kami mohon anugerah kekuatan juga bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keberadaan umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati, agar di dalam segala keberadaan hidup kami, apapun situasi yang kami alami, kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah, Roh
Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.